Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sabahal khair ya talamid, kaifa halukum? Insyaallah kuluna fi khairin wa afiyah wa salamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadal yaum sanastamiru dirasatan jadid anil maudu wajibul manzili. Ya, kita akan melanjutkan materi kita hari ini tentang dengan judul al-wajibul manzili anil hiwar, percakapannya ya. Jadi kita berbahas percakapan. Tapi sebelum itu Bapak sampaikan, setelah Bapak perhatikan untuk materi yang kemarin, Bapak sangat menyayangkan masih banyak anak-anak Bapak yang belum menyimak ya. Belum menyimak, tentunya bagi yang belum menyimak akan semakin sulit untuk memahami materi kedepannya. Untuk itu bagi yang belum menyimak materi yang pertama, silahkan dibuka dahulu materi yang pertama ya nak ya. Nah, materi yang pertama dibuka dan dipahami, disimak sampai tuntas. Karena di situ ada penjelasan latihan juga ya, cara menjawab dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu baru melanjutkan materi yang kedua ini. Kenapa Bapak bisa katakan belum menyimak semua? Karena bisa dilihat daripada jumlah yang menyimak di materi tersebut ya, karena Bapak kirimkan melalui YouTube. Artinya di situ akan terlihat jumlah yang menonton ataupun yang menyimak materi itu. Jadi kalau kurang daripada jumlah materi, jumlah murid yang di kelas 6, tentunya itu sudah dipastikan ada yang belum menyimak ya, karena masih banyak yang belum menyimak, bukan 1-2 orang tapi masih banyak. Nah, untuk itu yang belum menyimak silahkan disimak ya. Baik, yang ada bukunya silahkan dibuka, bukunya halaman 54 ya. Kita lanjutkan. Baik, di sini kita lanjutkan al-hiwar. Hayya nabda dirasatan al-yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan lafal basmalah. Insyaallah ya, kita sebagai umat Islam setiap melakukan hal yang baik diawali dengan basmalah. Agar apa? Agar tidak terputus berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bismillah itu luar biasa ya nak ya. Jadi harus kita mulai segala hal yang baik memulainya dengan basmalah. Apa saja? Nah, mau makan, mau minum ya, mau pergi, mau berjalan, mau tidur, semuanya mengucapkan basmalah. Agar apa? Setan itu tidak mengikuti kita atau tidak ikut bareng melakukan pekerjaan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ya, tentu anak-anak Bapak, harapan Bapak masih tetap semangat ya belajar di masa pandemi ini. Kurangi nonton hal-hal yang tidak penting atau main game ya. Gunakan handphone itu untuk hal-hal yang bermanfaat untuk belajar ya. Kita harus sungguh-sungguh ya dalam belajar ya, siap untuk capek, lelah dan seterusnya ya, membosankan atau apa, itu harus dihadapi. Kenapa? Bagi penuntut ilmu itu memang ya hal yang sangat-sangat ya krusial ya, yang pasti dihadapi setiap pelajar atau thalibul ilmi ya. Ada yang belajar bertahun-tahun tidak dapat ilmunya, belum dapat, tapi terus berjuang, lama-lama jadi ulama besar. Nah, ada yang dikenal dengan Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar anak batu ya. Kenapa anak batu? Saking bebalnya dulu, tapi apa, dia tetap konsisten belajar ya, tetap konsisten. Dan 10 tahun mondok dia menyerah dan dia pulang. Gitu dia pulang, tidak sengaja Allah tunjukkan ya, dia bersinggah di sebuah gua, di mana gua tersebut ada air yang menetes dan tetesannya itu jatuh di sebuah batu ya. Nah, batu yang keras tersebut senantiasa ditetesi oleh tetesan air yang sangat lembut. Lama-lama batu yang keras itu berlubang ya.
dan ini memberi pelajaran kepadanya batu yang begitu keras saja dengan sedikit demi sedikit ditetesi oleh air yang sangat-sangat ringan dan sangat-sangat lembut, itu bisa menembus atau melobangi batu yang begitu besar. Nah, gimana dengan otak saya? Otak saya ini adalah hal yang lembut dan tidak sekeras batu tersebut. Jika konsisten belajar, pasti akan mendapatkan ilmu dan Allah akan menganugerahkan itu. Nah, anak-anak Bapak, itu pembelajaran yang sangat penting. Semangat, terus konsisten. Jangan anggap itu semua sulit, tapi harus dihadapi dengan sabar, istiqomah, dan terus berdoa kepada Allah agar Allah berikan ilmu itu ya. Baik, kita mulai al-hiwar, percakapan ya. Nah, di sini yang ada bukunya boleh dibuka halaman 54 tadi Bapak ucapkan ya, sudah Bapak sampaikan. Nah, perhatikan nanti ini akan Bapak sampaikan beberapa kaidah mengenai fi'il madi ya. Baik. Madza amilti sabahal yaum? Perhatikan ya. Madza amilti sabahal yaum? Tanawaltul futur thumma dhahabtu ilal madrasati. Tanawaltul futura thumma dhahabtu ilal madrasati. Ini sengaja baris-barisnya Bapak ucapkan agar anak-anak Bapak terbiasa dan memahami akhir daripada barisnya ya. Tapi kalau sudah mahir nanti disukunkan aja akhirnya ya. Contoh kalau sudah mahir, madza amiltu sabahal yaum, seperti itu ya. Tanawaltul futur thumma dhahabtu ilal madrasah. Itu kalau sudah biasa. Tapi kalau kita masih latihan, kita pahami dulu baris demi barisnya ya. Madza amiltu sabahal yaum, sabahal yaumi, gitu ya. Tanawaltul futur thumma dhahabtu ilal madrasati. Tanawaltul futura thumma dhahabtu ilal madrasati. Madza amilti fil fasli? Madza amilti fil fasli? Masahtus sabburata wa ta'allamtud durusa. Masahtus sabburata wa ta'allamtud durusa. Ya. Hal katabtil wajibal manziliyah? Hal katabtil wajibal manziliyah? Na'am, katabtul wajibal manziliyah. Hal qara'tid darsal madiyah? Hal qara'tid darsal madiyah? Na'am, qara'tud darsal madiyah. Na'am, qara'tud darsal madiyah. Nah, perhatikan nak. Ini Bapak nanti anak-anak Bapak diulang-ulang sampai lancar ya. Sampai betul-betul lancar mengucapkannya. Diulang satu-satu. Madza amilti sabahal yaum? Madza amilti sabahal yaumi? Ya, boleh. Apa yang sudah kamu lakukan? Ini anti ya. Amilti berarti anti perempuannya. Sabahal yaum, pagi hari ini. Apa yang kamu lakukan pada pagi hari ini? Nah, gitu ya. Jadi kalau ini fi'il madhi, jadi apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu kerjakan? Jadi apa yang sudah kamu kerjakan pada pagi hari ini? Tanawaltul futur, saya sudah sarapan. Ini tanawaltul futur. Tanawaltu ini aslinya saya memperoleh, futur itu sarapan ya. Tapi di sini digabung. Jadi saya sudah sarapan ya. Saya sarapan, tsumma zahabtu ilal madrasah, kemudian saya pergi ke sekolah ya. Zahabtu. Nah, ini dhamir saya ya. Madza amilti fil fasli? Apa yang sudah kamu lakukan di dalam kelas? Ya, madza apa amilti yang kamu kerjakan fil fasli di dalam kelas. Apa yang sudah kamu kerjakan di dalam kelas. Masahtus saburata, saya sudah menghapus papan tulis ya, atau membersihkan papan tulis ya, mengusap, menghapus. Wa ta'allamtud durusa, dan saya sudah belajar pelajaran-pelajaran. Nah, jadi ini durus jamak dari darsun ya, ad-darsu, ad-durusu. Ad-durusu ya. Jadi ad-darsu darsun durusun. Jadi jamaknya kalau ad-darsu satu pelajaran, kalau durus banyak pelajarannya. Jadi beberapa pelajaran. Jadi dan saya sudah belajar beberapa pelajaran. Boleh menerjemahkan seperti itu. Hal katabtil wajibal manziliyah. Apakah halnya? Katabti, kamu sudah menulis al-wajibah, kewajiban al-manziliyah, rumah. Maksudnya apa? Kamu sudah mengerjakan PR ya. Al-wajib al-manzili itu PR.
Nah, pertanyaan kalau menggunakan hal jawabannya na'am atau la ya. Ini na'am semua belajar jawabannya. Na'am katabtul wajibal manziliyah. Jadi katabti jadi katabtu ya. Na'am katabtul wajibal manziliyah. Di pembahasan sebelumnya sudah Bapak bahas ya tentang pertanyaan hal jawabannya bagaimana. Yang belum menyimak silahkan disimak kembali. Nah, kemudian hal qara'tid darsal madiyah, apakah kamu sudah membaca pelajaran kemarin, pelajaran yang sudah lalu. Madi itu yang berlalu ya. Jadi apakah kamu sudah membaca pelajaran yang baru? Nah, ini ad-darsa satu pelajaran. Kalau ad-durus pelajaran-pelajaran gitu ya. Na'am qara'tud darsal madiyah. Iya, saya sudah membaca pelajaran yang lalu. Nah, gitu ya. Jadi anak-anak Bapak, ini percakapan di sini memberikan informasi kepada kita untuk senantiasa mengulang-ulang materi yang sudah dipelajari ya. Dan rajin membacanya. Kalau ada PR dikerjakan. Baik. Nah, itu untuk materi percakapannya ya, perhatikan. Nah, ini akan sedikit Bapak bahas latihannya nanti ya. Baik, yang ada bukunya masih lanjutkan. Ini At-Taraqib Tata Bahasa. At-Taraqib ini penjelasan al-fi'lul madi. Bapak jelaskan tentang fi'il madi. Nah, al-fi'lul madi, fi'il madi itu adalah fi'il ya atau bentuk kata kerja lampau, kata kerja yang sudah dikerjakan maksudnya, atau yang menunjukkan pekerjaan yang telah lalu. Jadi bentuk kata kerja lampau atau yang menunjukkan pekerjaan yang telah lalu. Artinya pekerjaan itu sudah dikerjakan. Contoh, at-tilmidu qara'at darsal jadida. At-tilmid, murid itu, nah ini murid laki-laki ya, atau siswa itu telah membaca pelajaran al-jadida yang baru. Jadi murid itu, murid laki-laki atau murid siswa telah membaca pelajaran yang baru ya. Jadi murid telah membaca pelajaran baru. Anta katabta risalata. Anta kamu, katabta telah menulis. Nah, ini anta ta ya. Arisalata surat. Jadi kamu sudah menulis surat gitu ya. Nah, perhatikan di sini ada domirun munfasil. Domir munfasil yang sebelum-sebelumnya dari kelas 4 itu dulu ya, sudah Bapak suruh hafalkan. Domir munfasil itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada 14 ya. Huwa, huma, hum, huwa, huma, hum. Jadi dari sini, yang gampang itu dari sini ya. Huwa, huma, hum. Ini ada 3 titik, 3 garis. Hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya. Jadi jari kita itu kodenya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, kemudian artinya itu juga sudah Bapak suruh hafal dulu ya. Nah, jadi diingat-ingat kembali materi yang sudah dipelajari. Kemudian domir muttasil itu domir yang bersambung ya, domir muttasil yang bersambung. Ya, ini ada jenisnya beberapa. Kalau dia masuk ke fiil ya, tapi yang dulu Bapak suruh hafalkan itu seperti huwa jadi hu ya. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ta, ka, kumakum, ki, kumakunna, ina ya. Jadi dulu sudah Bapak hafalkan, diingat kembali. Nah, itu domir mutasil. Tapi domir mutasil yang nanti bersambung dengan yang fi'il ini nanti ada perubahan sedikit ya. Nah, namanya domir mutaharik, apa ya, huruf mutaharik. Nah, kemudian contoh kata qoro'a ya, ini domirnya huwa, qoro'a. Ini kalau qoro'a tidak ada tambahan, tanpa tambahan domir, itu domir tanpa tambahan berarti dia khusus untuk huwa ya, tidak ada tambahan apa-apa. Jadi contohnya huwa qoro'at darsal jadida, dia telah membaca pelajaran baru. Jadi huwa qoro'a atau huwanya tidak ada juga sudah tahu artinya. Ini qoro'a itu sudah menyimpan domir huwa. Jadi kalau misalnya huwanya ditiadakan, qoro'at darsal jadida, kita sudah tahu dia sudah membaca pelajaran baru. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan domir hiya, ini dia perempuan artinya ya, itu ada tambahan, ditambah domir tak sukun, tak taknis sukun ini ya. Nah, jadi hiya ditambah domir tak, jadi qoro'a ditambah
ta sukun, jadi qaraat nanti ya, bentuknya jadi qaraat. Jadi hiya qaraat ad-darsal jadida. Kenapa ini baris kasroh? Karena dia mau disambung ke alif lam ini. Jadi kalau kita mau sambung hurikot bil kasroh. Jadi kalau yang sukun mau disambung kita barisi kasroh. Jadi qaraatid darsal jadida. Jadi hiya qaraatid darsal jadida. Dia sudah membaca pelajaran baru ya. Nah, itu kalau perempuan ditambah ta taknis. Jadi qaraat ya. Nah, ini dia. Kemudian domir munfasilnya anta. Nanti Bapak tambah lagi ya. Nah, anta ini ditambah domir tak mutaharik, tak yang berbaris ya. Nah, kemudian anta qara'tad darsal jadida. Anta qara'tad darsal jadida. Kamu sudah membaca pelajaran baru. Nah, kemudian syaratnya hamzahnya disukunkan. Sebelum huruf terakhir ini disukunkan. Jadi qara'a berarti huruf terakhirnya hamzah, sebelum disambung huruf ta maka disukunkan. Jadi qara'ta. Nah, gitu. Ana ditambah tu ya, domir domir tak mutaharik tu. Jadi qara'a jadi qara'tu. Ana qara'tu darsal jadida. Saya sudah membaca pelajaran baru. Baik. Nah, ini Bapak sedikit simpulkan untuk 6 domir. Bapak tambahkan antinya. Jadi perhatikan dan nahnu ya, karena 6 domir ini yang harus dikuasai untuk saat ini. Dari 14 domir hanya 6 ini saja. Nah, anta tadi ya, anta ditambah domir mutaharik titik-titik ta, berarti ada ini kata awalnya. Contohnya qara'a jadi qara'. Nah, ini huruf terakhirnya dimatikan. Qara'a huruf terakhirnya hamzah kan dimatikan. Jadi qara'ta. Nah, bunyinya jadi qara'ta. Kamu sudah membaca. Anta kamu laki-laki. Berarti di sini sudah artinya kamu sudah membaca. Anti. Nah, tanya baris fathah jadi baris kasroh. Nah, ini sama. Huruf sebelumnya dimatikan. Jadi qara'a qara'ti ya. Jadi qara'ti. Nah, ditambah ti jadi qara'ti. Nah, nanti tinggal dicontohkan ke kata-kata yang lain ya. Ana tadi tu ya, jadi qara'tu. Nah, ditambah tu jadi qara'tu. Huwa tadi tidak ada tambahan. Nah, ini aslinya qara'a. Ini seperti ini. Aslinya qara'a. Ini tadi aslinya qara'a, karena mau ditambah tu huruf ta domir yang mutaharik yang berbaris, maka huruf terakhir yang hamzahnya baris fathah dimatikan ya. Ini aslinya qara'a. Qara'a ini domirnya sudah tersimpan domir huwa, artinya sudah ada dia. Dia sudah membaca artinya ya. Nah, ini yang asli tidak ada tambahan apa-apa. Hiya ditambah tak sukun. Jadi ini tidak berubah barisnya. Jadi tetap qara'a tinggal ditambah tak sukun. Jadi qara'at bunyinya ya. Ini artinya sudah ada domir hiya. Dia sudah membaca, perempuan ya. Nahnu ditambah na. Jadi disukunkan juga huruf terakhir qara'a jadi qara' tambah na. Jadi qara'na. Kami atau kita sudah membaca. Nah, ini diulang-ulang, Nak. Nah, ya. Jadi kalau kita mau masukkan fi'il madi yang sudah kita hafal minggu lalu ini ya. Nah, ini yang kita hafal kemarin. Fataha, qara'at, masaha. Nah, itu ya. Zakara, kana, sakatabat, ta'allama, zahaba, ta'allama, ta'allama, zahaba, ta'allama. Fataha membuka, qara'at. Jadi fataha. Jadi kalau mau dimasukkan misalnya kata fataha berarti ke domir huwa, berarti ini asli fataha, dia sudah membuka. Kalau mau domir saya sudah membuka, berarti huruf terakhirnya dimatikan ditambah domir tu ya. Nah, jadi fatah tu. Nah, gitu ya. Jadi fataha, huwa fataha, hiya fatahat ya, jadi gitu ya. Anta fatahta, anti fatahti, ana fatahtu, nahnu fatah. Nah, ditambah seperti ini nanti bentuknya. Jadi kalau tadi fataha, anta fatahta, anti fatahti ditambah anti ya. Ana fatahtu, huwa fataha aslinya, hiya fatahat, nahnu fatahna. Nah, seperti itu. Jelas ya? Nah, kemudian qara'at sudah, ini berarti qara'at di sini artinya dia perempuan sudah membaca. Nah, masaha
sama menghapus ya. Ini berarti dia laki-laki sudah menghapus ya. Jadi kalau saya ana masahtu, anta masahta, anti masahti ya gitu ya. Hiya masahat, huwa masaha, nahnu masahna gitu ya. Zakara sama di huruf terakhirnya dimatikan yang penting. Ketika ana zakartu, anta zakarta, anti zakarti, ana nahnu zakarna, hiya zakarot ya. Nah, dan ini seterusnya. Kanasa berarti kanastu, ana kanastu, huwa kanasa ya, dan seterusnya ya. Oke, katabat gitu juga sama. Ini berarti domirnya hiya, dia perempuan sudah menulis. Ta'allama dia belajar, berarti ini dia laki-laki. Kalau mau perempuan ditambah ta ta'nis, ta'allamat. Nah, jadi ta'allamtu saya sudah belajar. Ta'allamti huruf mimnya dimatikan, nah tambah ti ya. Pokoknya kodenya adalah ketika masuk domir ana, anta, anti dan nahnu itu ana nahnu itu di huruf terakhirnya dimatikan ya. Itu saja kodenya. Jangan merubah baris yang di awal. Zahabba jadi zahabtu, zahabti, zahabna gitu ya. Baik, ini kosakata. Silahkan di halaman terakhirnya itu ya. Perhatikan, ad-darsul madi artinya pelajaran kemarin. Ad-darsul jadidu pelajaran baru. Khizanatul kutubi lemari buku. Zakarat tilmidul mujtahidu ad-darsal madiyah. Zakara berarti apa tadi? Dia sudah mengulang-ulang. Siapa? Murid. Jadi murid atau siswa yang bersungguh-sungguh telah mengulang-ulang pelajaran yang lalu. Nah, nerjemahkannya subjeknya dulu. Ta'allamtud darsal jadida. Saya sudah belajar pelajaran yang baru. Ishtaraitu khizanatal kutubi. Ishtaraitu, ishtara, ini asal kata ishtara. Berarti ishtara itu saya membeli lemari buku fi hadas sobah pada pagi ini, pada ini pagi, maksudnya pada pagi hari ini. Tanawalal futur sarapan. Jadi tanawala Ahmadul futura kulla sobahin. Jadi Ahmad telah sarapan setiap hari ya. Qara'a abil jaridata, al jaridah itu koran. Jadi qara'a abi al jaridah. Berarti qara'a ini fi'il madi, domirnya huwa. Huwanya siapa? Abi, ayah. Jadi terjemahkannya ini domir fa'ilnya ada di sini, pelakunya. Jadi ayahku dia sudah membaca koran, nah, gitu ya. Hal ra'aita hasanan al yauma. Ini kalau disambung hasananil yauma, ya Ahmad, apakah kamu sudah melihat? Ra'aita. Berarti ini dari kata ro'a, ada ya terakhir disambung jadi ra'aita. Tanya anta ya, ro'aita ini fi'il madi. Apakah kamu sudah melihat Hasan hari ini wahai Ahmad? Nah, gitu ya. Ini ro'aita, anta ro'aita kamu lihat. Baik. Ijtahada bersungguh-sungguh. Ijtahada Ahmadu fil mudzakarati. Ini fi'il madi juga. Ijtahada Ahmad dia sudah bersungguh-sungguh fil mudzakarah dalam mengulang-ulang atau dalam belajar. Wadoa telah meletakkan, ini meletakkan dia. Jadi wadoa Ahmadu qalamahu fauqal maktabi. Ahmad telah meletakkan penanya. Qalamahu itu berarti penanya. Hu-nya kembali si Ahmad. Dhamir huwa ya. Fauqal maktabi di atas meja. Jadi Ahmad dia sudah meletakkan penanya di atas meja. Akhoda mengambil, ini juga fi'il madi ya, dihafalin ini. Akhoda Umaru kitab al-fiqhi. Ini dihafalnya. Umar berarti subjeknya Umar. Umar dia sudah mengambil buku fikih minal maktabati bil amsi, dari perpustakaan kemarin ya, bil amsi kemarin. Jadi Umar sudah mengambil buku fikih dari perpustakaan kemarin. Nah, ini dihafalnya, diulang-ulang. Baik, kembali kepada latihan yang halaman 55 ya nak ya. Silahkan dibuka. Nomor 1, ya ini perhatikan, ini setiap ini saat tanya jawab ya. Ini ada titik-titik sa'atin ji'ti fil madrasah. Nah, ini pertanyaannya yang cocok untuk ngisi titik-titik tersebut adalah fi ayyi sa'atin, ada fi ayyi sa'atin ji'ti fil madrasah. Ya, pada jam berapa kamu tiba di sekolah? Ji'tu, nah, ya, ji'tu. Jadi saya tiba, tulis fil madrasah fi sa'atis sabi'ah. Saya tiba
di sekolah pada jam 7. Nah, jadi ini jawabannya fil madrasah. Yang ini fi Aisyah ya. Kemudian hal zakar tadrusa, apa kamu sudah mengulang-ulang pelajaran? Nah, kalau zakarta, naam jawabannya tinggal diganti domir antanya zakarta jadi zakartu ya. Zakarta zakartu. Jadi naam zakartu durusa. Iya, saya sudah mengulang-ulang pelajaran. Kenapa? Karena ini zakarta kamu, tanya kamu diganti dengan tu saya ya. Apakah kamu sudah mengulang-ulang pelajaran? Iya, saya sudah mengulang-ulang pelajaran-pelajaran. Jadi zakartu ad-durusa ya. Nah, kemudian hal titik-titik al-wajib al-manziliyah. Naam, kataba Ahmad. Nah, jadi di sini perhatikan karena di sini ada jawaban, kita perhatikan yang di sininya ya. Di jawabannya naam, berarti jawaban naam berarti pertanyaan dengan jawaban sama. Naam kataba Ahmad, berarti di sini hal kataba Ahmadu al-wajib al-manziliyah. Jadi di ini kataba Ahmadu letak di sini, baru di al-wajib al-manziliyah tulis di sini ya. Jadi melengkapi hal kataba Ahmadu al-wajib al-manziliyah, apakah Ahmad sudah mengerjakan PR? Naam kataba Ahmadu al-wajib al-manziliyah. Nah, gitu ya, gampang kan? Ya, kalau yang menyimak insyaallah paham. Yang belum pening nanti ya. Hal masahtas saburoh. Nah, hal masahta apakah kamu sudah menghapus? Naam titik-titik saburoh papan tulis. Nah, berarti ini jawaban naam, tinggal ganti masahta diletak di sini masahtu, as-saburota terletak di sana. Jadi hal masahtas saburota. Nah, ini saburoh pindah sini. Apakah kamu sudah menghapus papan tulis? Jawabannya naam, iya, saya sudah menghapus papan tulis. Naam masahtus saburoh. Jadi domir antanya masahta jadi tanya tu ya, diganti sini tu, masahtu. Nah, gitu aja. Nah, oke. Nah, kemudian hal qara'til kitaba. Bentar ya. Tadi pintunya kebuka-buka ya. Hal qara'til kitaba, apakah kamu sudah membaca buku? Naam, berarti tinggal dipindah saja. Qara'ti kan kamu, karena ini jawaban naam berarti harus iya saya membaca buku gitu ya. Ya, saya sudah membaca buku, berarti tinggal ini aja dipindahkan. Cuma qara'ti diganti qara'tu. Jadi naam qara'tul kitabah. Nah, itu jawabannya. Naam qara'tul kitabah. Nah, jelas ya? Baik, sekarang yang terakhir. Hal fatahtan nafidata. Apa kamu sudah membuka jendela? Naam. Langsung fatahta jadi diganti fatahtu. Naam fatahtul wa nafidata. Naam fatahtun nafidata. Jadi fatahta tinggal diganti dom fathah ta fathahani ganti ta domah ya. Fatahtu. Jadi fatahtun nafidata dipindah sini. Naam fatahtun nafidata. Ya, iya saya sudah membuka jendela. Oke, itu halaman 55 nak ya. Yang takut lupa silahkan ditulis ya, Baik, kemudian perhatikan yang ini at-tarakimnya sudah kita bahas tadi ya. Nah, sekarang perhatikan untuk latihan ya, latihan yang ini. Nanti mana tahu, ini Bapak jelaskan saja karena nanti kita ada latihan. Nah, kerjakan seperti contoh. Ya, ini misalnya Halim qara'a ad-darsa. Dibuat seperti ini kalimatnya. Halim, panggil dulu, ya Halim. Ini sama semuanya. Berarti nanti namanya siapa tinggal kasih ya Halim. Qara'a hal qara'tad darsa. Nah, ini qara'a hal qara'tad darsa. Jadi dipanggil jadi domirnya anta karena Halim perempuan. Hal qara'ta ad-darsa. Nah, jadi tambah hal. Jadi tambahnya ya hal. Jadi ini yang dirubah domirnya anta atau anti, nanti kalau dia perempuan yang di sini perempuan berarti qara'ti, kalau yang laki-laki qara'ta ya. Ya Halim hal qara'ta darsa, wahai Halim apa kamu sudah membaca buku pelajaran? Nah, gitu ya. Nah, ini semuanya ternyata laki-laki. Jadi tinggal ganti saja Ahmad berarti ya Ahmad. Kataba jadi hal katabta ad-darsa. Jadi ya Ahmad hal katabta darsa. Ya Imran hal masahtas sabu rota. Ya Ali hal fataha jadi fatah talba ba. Ya Utsman hal zakartat darsa. Ya Hamid hal ta'allamta hadat darsa. Itu gampang kan?
Nah, itu udah jawaban semua. Nah, sama seperti yang di sini tadi. Ya, ini kan namanya laki-laki jadi tinggal tambah ya, hal yang ini dirubah domir anta. Ya. Jadi ya Halim hal qara'tad darsa. Berarti di sini ya Ahmad hal katabtad darsa. Ya Imran hal masahtas sabura. Ya Ali hal fatahtal baba. Ya Utsman hal zakartad darsa. Ya Hamid hal ta'allamta hadad darsa. Apakah kamu sudah belajar pelajaran ini? Nah, sedangkan yang di sini, ini halaman 57 ya. Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Nah, Fataha Hamdanul Kitaba. Terjemahkannya gimana? Subjeknya dulu Hamdan. Hamdan ini kan nama orang. Jadi Hamdan ini fi'il madinya. Dia sudah membuka buku. Jadi ya, terjemahkannya Hamdan dia sudah membuka buku atau Hamdan sudah membuka buku boleh. Qara'tul Qur'anal Karima kulla yaumin. Nah, qara'tu berarti domirnya, kalau tu ini berarti domir apa yang tersimpan? Domir ana, saya. Berarti qara'tu saya sudah membaca. Jadi saya sudah membaca Al-Qur'an yang mulia setiap hari. Kulla yaumin artinya setiap hari. Qara'a abi al-jaridata. Nah, qara'a berarti domirnya huwa ya. Di sini ada subjeknya abi, ayahku. Berarti di sini dia fa'ilnya. Jadi abi terjemahkan ayahku dulu. Ayahku sudah membaca Quran. Jadi dia sudah membaca Quran. Jadi ayahku dia sudah membaca Al-Quran ya. Quran ya. Kemudian masahat tilmidu sabura. Nah, ini masaha fi'il madi, domirnya huwa. Ingat karena nggak ada tambahan apa-apa ya. Nah, ingat itu. Kemudian kita lihat subjeknya ada at-tilmidu. Berarti ini subjeknya. Subjek itu selalu baris domah ya. Jadi siswa sudah menghapus papan tulis ya. Hal zakarta darsal madiyah. Apakah zakarta anta berarti kamu mengulang-ulang pelajaran yang lalu? Naam. Iya zakartu darsal madiyah. Iya saya sudah mengulang-ulang pelajaran yang lalu. Nah, sekarang untuk latihan ini madza amilta sabahal yaum. Mengingat ini latihannya sudah berapa banyak yang Bapak terangkan, maka ini nanti yang akan kalian kerjakan di Google Form, latihan Google Form ya. Nah, jadi halaman 57 bagian B nanti kamu kerjakan ya di dalam Google Form. Dan juga nanti yang halaman 58 ya. Baik. Nah, jadi untuk latihan yang ini perhatikan madza amilta sabahal yaum, berarti tinggal pilih ini. Nah, apa yang tepat? Yang tiga ini fi'il madi semua, cuma domirnya yang tepat untuk melengkapi ini adalah yang mana yang paling tepat? Ini gampang kan? Di sini ada Al-Qur'an, ini pelengkapnya. Aina, nah ini arti aina di mana? Titik-titik. Ya, ini berarti aina menanyakan tempat. Fil madrasatil ibtidaiyah, di sekolah dasar, maksud di SD. Ini bukan tanda tanya, tanda tanya di sini ya. Ini enggak ada tanda tanyanya. Berarti yang tepat adalah di mana? Nah, ini tinggal dipilih ya, aina. Kalau ini tidak mungkin ya, ini fi'il mudhari ya. Nah, berarti antara ini saja. Nah, ini berarti tidak ada tanda tanya. Yang di sini tanda tanya yang tepat ya. Ini yang tidak ada. Nah, perhatikan. Jadi ini yang tidak ada tanda tanyanya ya. Tunggu, salah. Aina, oh ya ini pertanyaan ya. Ini jawabannya. Ini yang nggak ada ini ya, nggak ada tanda tanyanya. Kemudian yang nomor 3 juga sama ya. Ini pertanyaan yang mana yang tepat menggunakan aina atau hal atau man. Kataba Muhammadun ad-darsa ala sabura. Kataba Muhammadunid darsa ala sabura. Dia sudah menulis, Muhammad menulis pelajaran di papan tulis. Nah, kemudian nomor 4, di sini ada katabtu masahtu wada'tu kitab tauhid fi khuzanatil kutub. Nah, jadi titik-titik buku tauhid di lemari buku. Mana yang tepat ya? Itu ada kosakata yang pas ya. Masahat tilmidu, siswa menghapus titik-titik al-muttasikhah yang kotor. Nah, silahkan dipilih, nanti jawabannya ditentukan di Google Classroom ya. Oke.
Itu saja dari Bapak. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua sehat. Ila liqa wa ma'assalamah. Sampai ketemu dan selamat ya semuanya. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika bermanfaat silahkan didukung channel Bapak ini, subscribe, like, comment, and share. Oke, itu saja. Sampai ketemu di materi berikutnya. Dan jangan lupa kerjakan latihan yang ada di form Google Classroom ya.